Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Saudara Taufik ini nakal betul, sampai dia menggunakan istilah perumpamaan barang narkoba yang sudah disiapkan. Saya pakai motor misalnya, dicegat malam-malam, periksa waktu saya agak meleng, salah satu anggota masukin, kamu bawa narkoba Edi, gitu kan. Pak Wiratwan Adnan juga mempertanyakan dari mana asal sumbernya barang-barang ini, apakah disodorkan oleh polisi atau menemukan di lapangan, mengingat ada jeda waktu saat peristiwa dan saat Komnas HAM melakukan penyelidikan di lapangan. Saudara sekalian, kalau TP3 ini kami bentuk memang didasari utamanya selain tadi Bang Abdullah Hemahua menyebut dasar hukumnya pasal sekian-sekian, juga karena memang ada rasa sangat kecewa dan tidak puas terhadap kinerja Komnas HAM. Sebuah lembaga negara yang dibiayai oleh APBN, akan dibiayai oleh rakyat, ternyata kami menilai hasilnya jauh dari yang seharusnya, jauh dari yang semestinya. Dalam paparan yang 5 halaman disebutkan Komnas HAM cenderung hanya menggunakan informasi dari pihak kepolisian untuk dijadikan sebagai laporan. Misalnya dalam laporannya disebut-sebut ada mobil anggota Laskar menghalang-halangi tugas pengintaian petugas polisi. Ini kalimat yang dari huruf pertama sudah syarat dengan keamburadulan. Ada nggak bahasa Indonesia keamburadulan? Iya, pertama dia menyatakan mobil Laskar menghalang-halangi mobil petugas polisi. Dari mana Laskar tahu itu mobil polisi? Seluruh manusia Indonesia saya kira, kecuali pihak-pihak yang sangat tertentu, tidak tahu ada polisi yang membuntuti dan membunuh anak-anak muda itu sampai Senin siang hari Kapolda Metro Fadil Imran memberikan siaran pers yang mengaku dibunuh oleh anak buah saya. Tidak ada. Dalam peristiwa itu tidak tahu yang membuntuti itu adalah petugas kepolisian. Tidak ada marka di tanda-tanda di kendaraannya, tidak ada gue polisi, berhenti, minggir, nggak ada begitu. Jadi kalimat-kalimat ini sungguh sangat tendensius seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Munarman atau tim advokasi yang kemarin sempat disampaikan. Ketua Komnas HAM dan lembaganya sengaja membangun narasi yang menyesatkan dan menyudutkan berkali-kali. Jangan jauh-jauh dalam laporan resmi Komnas HAM saja dia menggunakan, ini kita debatable ya, menggunakan frase Muhammad Rizik Syihab, yang frase ini diperkenalkan oleh polisi untuk tanda kutip menandingi HRS, Habib Rizik Syihab. Buat kita seperti tidak ada masalah, tapi buat sekelompok orang yang sangat mencintai, mengikuti, menjadi murid, HRS itu Habib Rizik Syihab diucapkan dengan takzim. Ada takzim, ada rasa hormat. Dan penguasa sengaja memperkenalkan MRS untuk mereduksi. Dan itu digunakan berkali-kali oleh Komnas HAM. Dalam sebuah webinar, bahkan Ahmad Taufan Damanik memerlukan jeda 1, 2, 3 detik sampai akhirnya menyebutkan Pak Rizik Syihab dalam kalimatnya. Jadi saudara sekalian, Komnas HAM ini harus dipertanyakan, diingatkan lagi bahwa Anda berkumpul di situ, orang-orang dipilih, orang-orang dianggap punya integritas dan kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dibiayai oleh uang negara, uang rakyat. Please, bekerja untuk rakyat. Coba ketika dia menyebut ada 4 laskar yang ditembak, 2 laskar mati karena tembak-menembak, ini semua bias. Dia dalam laporannya tidak menjelaskan bagaimana mungkin Fadil Imran ketika menjelaskan kepada publik lewat media bahwa ada 10 orang yang diambil tindakan tegas dan terukur, 6 tewas, 4 lari. How come? Mobil itu cuma berisi 6 orang, bos. Bagaimana sebut 10 orang, 6 tewas, 4 lari? Jadi Komnas HAM harus dikritisi. Menurut saya begitu. Jadi banyak beberapa hal lainnya yang saya kira nanti teman-teman lain akan menambahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang baru dari saya, hanya saya mengulangi saja bahwa dalam program kerja dari TV3 ini kita sudah tetapkan bahwa tadi dijelaskan oleh Mas Amin dengan Pak Marwan, buku putih, kemudian buku putih itu kita resume menjadi petisi,
petisi itu kita akan sampaikan kepada semua pihak terkait, apakah MPR, DPR, Presiden, dan lain-lain. Dan kita ajak untuk paling tidak ratusan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang agama, suku, profesi, dan seterusnya. Kemudian kita coba untuk ke ICC, International Criminal Court, untuk memprosesnya, sehingga berbarengan seperti itu. Kemudian juga yang lain adalah kita akan melakukan advokasi kepada keluarga korban, karena pengalaman tanggal 21-22 Mei yang 10 orang korban itu mereka tidak berani untuk menjadi bersama-sama melaporkan kepada pihak-pihak terkait, karena mereka didatangi di Sogo, di apa dan seterusnya, sehingga dengan begitu maka tanggung jawab moral kita untuk mengamankan, menyelamatkan keluarga-keluarga dari korban ini. Misalnya ada korban, orang tuanya didatangi kasih dana duka, tapi alhamdulillah beliau tolak. Ada yang kemudian dipanggil berapa kali dan mereka menolak dan seterusnya. Nah, ini juga advokasi. Sekalian untuk kita mengadvokasi masyarakat, bangsa rakyat, bahwa seperti kata oleh Mas Amin tadi, ketika peristiwa ini kita biarkan, maka ke depan, tahun depan, 2 tahun depan akan terjadi persoalan biasa untuk membunuh orang tanpa proses hukum. Terakhir saya mau katakan bahwa dalam sistem hukum internasional, orang sudah dijatuhi hukuman mati, PK, hukuman mati. Maka ketika mau dieksekusi, detik-detik terakhir ditanya, Anda mau apa? Dia bilang, saya mau berdoa, silakan. Saya mau salat, silakan. Mau ketemu istri, silakan. Mau ketemu keluarga, silakan. Mau makan ini, silakan. Baru dieksekusi. Mereka statusnya cuma saksi. Kok tidak diproses? Dan SOP betul-betul langgar. Saya 12 tahun pengalaman di bidang ini, jadi saya tahu betul pelanggaran SOP yang luar biasa. Barangkali itulah yang membuat Barreskrim menjadi calon tunggal untuk Kapolri, karena berhasil melanggar SOP yang ada di polisi dan kemudian di undang-undang yang ada. Barangkali itu tambahan saya. Terima kasih. Jadi saya setuju semuanya. Cuma begini, ya, kalau menurut ilmunya Pak Refdy Harun, ya, yang pakar hukum, ya, saya cuma kulit-kulitnya, ya, ada 2 macam crime. Actually ada 2 kinds of crime. Yang pertama, crime of omission, yaitu kejahatan melakukan tindak kriminalitas itu. Ya. Yang kedua, itu juga crime, tapi crime of omission. Yaitu kejahatan dengan diam saja, tidak melakukan apapun. Ya. Jadi kalau saya lihat di pinggir jalan ada seorang yang menyiksa seorang yang lain begitu, padahal saya mampu untuk menghentikan, ya, tapi saya diam saja, saya kena hukuman karena saya cuma diam. Ya. Jadi makanya saya katakan, banyak ahli hukum yang mengatakan silence is the violence. Diam itu sesungguhnya juga juga kejahatan juga itu. Ya, karena itu kita berkelanjutan terus saja, ya. Karena saya katakan tadi, ini ada sesuatu the last bed of justice. Kalau ini pun biar kemudian hilang, akan ada ribuan orang-orang yang bengis, yang betul-betul gawat, itu akan seenaknya dan terus dilindungi. Itu akan membuat masa depan kita akan berat sekali. Terima kasih.